Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Kita saat ini sudah sampai pada bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Marilah kita cermati masalah yang saya sampaikan ini. Ya, diketahui persegi panjang ukuran X plus 3 cm, ya, kemudian lebarnya X plus 2 cm. Jika diketahui luasnya adalah 12 cm persegi, maka tentukan ukuran dari persegi itu. Kamu disuruh menentukan panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti. Nah, anakku sekalian, alternatif penyelesaiannya kita gambar dulu, ya. Kita gambar persegi panjangnya. Berarti di sini ini panjangnya P, di sini adalah X plus 3 cm. Sedangkan sini adalah L, yaitu adalah X plus 2 cm. Maka untuk menghitung luasnya, panjang kali lebar. Hasilnya adalah panjangnya kita tulis X plus 3 dikali dengan lebarnya X plus 2. Maka luasnya menjadi X dikali X, ya, X dikali X, ini X kali X, ya. Ini hasilnya adalah X kuadrat. Ya, X kuadrat. Sedangkan ini lanjutannya X kali 2, ya. Ini hasilnya adalah 2X. Kemudian lanjutannya adalah ini X kali 3, ya, hasilnya adalah 3X. Sedangkan yang terakhir itu adalah 3 dikali yang paling belakang, ya. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6 hasilnya. Ini bisa perhatikan anak-anak ada faktor yang sama yaitu 2X, di sini 3X bisa disederhanakan. Makanya luasnya menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, karena ini tadi diketahui oleh soal bahwa luasnya adalah 12, maka L besar ini kita ganti dengan 12 menjadi 12 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah dengan 6. Kalau kemudian kita balik ya menjadi X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah 6 sama dengan 12. Nah, jika 12 ini kita pindahkan ke kiri, maka akan menjadi negatif. Sehingga akhirnya menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 kurangi 12. Sama dengan habis di sini 0. Ya, atau disederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6. Sama dengan 0. Anak-anak sekalian, yang terakhir yang saya beri tanda kotak hijau ini adalah dinamakan dengan persamaan kuadrat. Dinamakan persamaan kuadrat. Ya, dinamakan dengan istilah persamaan kuadrat. Ciri-cirinya adalah ada variabel X berpangkat 2, namanya persamaan kuadrat. Ada ciri yang kedua sama dengan, ya, ini ada variabel yang berpangkat 2 dan ada tanda sama dengan, maka ini adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu, anak-anak sekalian, berapa harga X-nya? Ya, itu disebut dengan penyelesaian. Jadi, apa itu penyelesaian persamaan kuadrat? Ya, apa itu akar persamaan kuadrat? Nah, ternyata persamaan kuadrat itu memiliki penyelesaian atau memiliki akar persamaan, yaitu apa? Yaitu angka yang dipakai untuk mengganti variabel X sehingga persamaan itu berubah menjadi benar. Contoh saya misalkan begini, persamaannya tadi adalah kita
tulis X kuadrat sama dengan X kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita coba misalnya, ya. Coba X sama dengan kita coba 3. Ya. Maka kalau X kita ganti 3, maka menjadi 3 kuadrat ditambah 5 dikali 3 dikurangi 6. Kalau dihitung, jadi 9 ditambah 15, ya, dikurangi 6. Ketemunya adalah 18. Dan 18 itu bukan 0. Maka ini bukan penyelesaian, ya. Maka ini bukan penyelesaian. Ya, bukan. Maksudnya angka 3 bukan penyelesaian. Kita coba X-nya 2 misalnya. Maka setelah kita hitung adalah 2 kuadrat plus 5 kali 2 kurangi 6. Hasilnya adalah 4 ditambah 10 kurangi 6. Hasilnya adalah 8. Nah, ini juga bukan 0. Yang kita cari adalah yang sama dengan 0, ya. Nah, ini juga bukan penyelesaian, ya, bukan penyelesaian. Kita coba, ya, X-nya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 kurangi 6. Ya, sama dengan 1 tambah 5 kurangi 6. Nah, ini sama dengan 0. Nah, inilah yang namanya akar persamaan, ya. Sehingga, ya, jadi angka X sama dengan 1 itu merupakan penyelesaian, ya, merupakan penyelesaian, ya. Sehingga kita simpulkan angka 1 merupakan penyelesaian. Tetapi anak-anak, ini adalah cara mencoba-coba, sehingga nanti bisa saja cepat kita peroleh jawabannya, bisa saja lambat. Maka dari itu ada cara yang lebih tepat, yaitu dikerjakan dengan menggunakan yang pertama adalah dengan memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Maka nanti satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama dengan memfaktorkan. Anak-anak sekalian, memfaktorkan itu seperti ini. Perhatikan, di sini ada X kuadrat plus 5X kurangi 6 sama dengan 0. Ini akan saya rubah bentuknya agar menjadi X plus P dikali dengan X plus Q sama dengan 0. Ya, maka kerjaan kita adalah mencari, ya, kita mencari harga P dan Q, ya, itu di mana P, ya, ini dan Q ini adalah sebuah bilangan. Ya, syaratnya apa? P dikali Q harus sama dengan negatif 6. Harus sama dengan negatif 6 ini. Nah, harus sama dengan ini. Sedangkan P plus Q, plus Q harus sama dengan 5. Itu. Nah, 5. Berarti anak-anak sekalian, kita harus mencari dua bilangan untuk mengganti P dan Q, di mana kalau P dan Q dikalikan sama dengan min 6. Nah, kita cari P dan Q sama dengan P kali Q sama dengan 6 itu berapa saja, ya, berapa saja. Kita lihat di sini P, ya, terus di sini Q, gitu ya. Nah, di sini P kali Q. Tuh. Di sini P tambah Q. Nah, kita coba P-nya 1. Di sini negatif 6. Ya, kita coba. Nah, kita coba ya, 1. Di sini 1 P-nya, di sini negatif 6.
Kalau kita kalikan ya negatif 6. Ya, sesuai ini berarti memenuhi syarat. Ya, kalau dijumlahkan 5 tambah min 6 itu min 5. Kemudian yang lain misalnya min 1 kali 6. Kalau dikalikan juga min 6. Kalau dijumlahkan 5. Bisa saja faktor lain 2 kali min 3 juga min 6. Ya, hasilnya. Kalau dijumlahkan negatif 1. Kemudian min 2 kali 3, ya jawabannya juga min 6. Ya. Ini kalau dijumlahkan antara min 2 dan 3 jumlahnya adalah 1. Nah, maka dari 4 kemungkinan ini yang memenuhi syarat adalah yang baris kedua yang ini. Baris kedua ini memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Baris kedua memenuhi syarat yang saya kotak ini. Berarti P harganya negatif 1, Q harganya 6. Sehingga ini kalau diteruskan ya menjadi ya X kuadrat ditambah 5X min 6 itu sama dengan 0. Nah, ini dipecah menjadi P, salah, menjadi X plus P, P-nya adalah negatif 1, ya, berarti X min 1. Dikali dengan X plus Q, Q-nya adalah 6, plus 6. Sama dengan 0. Nah, begitu. Ya, anak-anak sekalian, ini sekarang sudah selesai kita memfaktorkan. Jadi dari penjumlahan dibuat perkalian atau dibuat faktornya. Faktor pertama adalah X plus min 1. Faktor kedua adalah X plus 6. Nah, dua bilangan dikalikan hasilnya 0, maka bilangan itu, ya, bilangan siapa itu? X min 1 sama dengan 0 atau, ini tanda atau, ya, X plus 6-nya sama dengan 0. Itu. Nah, yang pertama ini kita selesaikan. Ini persamaan linear 1 variabel X-nya tidak pangkat 2, sudah pangkatnya 1. Ini menjadi X, min 1-nya dipindah, digeser ke kanan menjadi positif 1. Kalau kita selesaikan, ini 1. Sedangkan yang sebelah ini, 6-nya kita geser ke kanan menjadi negatif 6. 0 kurangi 6 yaitu negatif 6. Sehingga penyelesaiannya ada 2, yaitu persamaan itu akan menjadi benar manakala X-nya diganti 1 atau diganti negatif 6. Sehingga bisa ditulis di sini himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah ya, himpunan yang bilangan 1 dan negatif 6. 1 dan negatif 6. Bagaimana anak-anak? Saya rasa jelas ya, cara pertama seperti itu. Nah, kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat.